Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulan wow, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Sabtu tanggal 11 November. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini, di kesempatan ini kita akan melihat lagi dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, kita akan melihat progres dari jalan tol Jogja Solo seksi 1.2. Nah, kita awali dari sekitar Desa Mendak, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Nanti kita akan menyusuri ke arah timur, yaitu sampai dengan Desa Gatak, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Kita awali dari Desa Mendak, belusukan kita hari ini nanti kita berjalan terus ke arah timur sampai dengan Desa Gatak ya teman-teman. Adapun yang dapat kita lihat di sekitar Desa Mendak ini adalah proses pengurukan serta pemadatan lahan ini terus dilakukan. Nah, nampaknya itu adalah alat-alat berat sedang terus melakukan dari proses pemadatan lahan pada badan jalan tol Jogja Solo yang ada di sekitar Desa Mendak ini. Terlihat pula bahwa di depan kita itu yang warna oranye itu adalah sebuah bigo ataupun eskavator, nampaknya itu sedang merapikan dari tepian badan jalan tol Jogja Solo yang ada di sisi sebelah selatan ya teman-teman. Nah, itu sedang dirapikan, kemungkinan proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar Desa Mendak ini ataupun di lokasi sekitar pasar Kokoh ini sudah mencukupi ya teman-teman, tinggal dilakukan dari proses penyempurnaan. Terlihat di depan kita aktivitas dari proses perataan serta pemadatan lahan ya teman-teman. Nampaknya di sekitar pasar Kokoh Desa Mendak ini terus dilakukan dari proses tersebut. Nah, terlihat sejumlah alat berat, bulldozer, serta beberapa setung ini terus melakukan dari proses perataan serta pemadatan permukaan badan jalan tol Jogja Solo. Selain dari proses tersebut, di sebelah timur dari lokasi kita saat ini sedang dilakukan dari proses penyelesaian struktur jembatan ya teman-teman. Nah, serta di sebelah baratnya ini juga sedang dilakukan dari proses pengerjaan dari struktur terowongan ataupun underpass yang ada di Jalan Raya Delis Indah ya teman-teman. Terlihat samar-samar di sebelah kiri itu sedang dilakukan dari proses pengerjaan dari struktur jembatan. Nah, nanti nampaknya juga sekaligus menjadi struktur terowongan jalan penghubung yang untuk pengalihan dari jalan desa ini ya teman-teman. Nanti nampaknya akan dialihkan mengitari dari jembatan ataupun terowongan yang sedang dibangun itu. Dan sebelum kita melanjutkan ke arah timur, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Kita berjalan ke arah timur. Saat ini posisi kita berada di sekitar STA 27 plus 295, atau kita berada di sekitar Padukuhan Karanganyar, Karangduren, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Terlihat di sini di Desa Karanganyar ini terlihat potongan-potongan dari balok-balok girder. Ini nampaknya sedang dilakukan dari proses-proses penyambungan. Nah, struktur girder ini nantinya untuk membangun sebuah struktur jembatan yang ada di perbatasan antara Desa Karangduren dengan Desa Menden. Nah, itu adalah struktur jembatan yang saat ini sedang dikerjakan.
nampak sedang dilakukan dari proses merangkai dari rangka-rangka besinya ya teman-teman, juga memasang dari gesting. Ini adalah pilar dari jembatan sekaligus berfungsi sebagai abutmen ataupun penahan material tanah uruk. Sedangkan di sisi sebelah timur ini nampak ketinggian dari badan jalan tol Jogja Solo yang sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan ini sudah terlihat signifikan ya teman-teman. Nah, level ketinggiannya ini sudah tinggi dan saat ini juga terus dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Kita berjalan kembali ke arah timur. Posisi kita saat ini berada di sekitar Padukuhan Tegal Rejoso, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Terlihat di depan kita ini sedang dikerjakan dari sebuah struktur jembatan. Nah, struktur jembatan ini ada di perbatasan dengan Desa Malangjiwan dengan Desa Karangduren. Dan di sini juga sedang diselesaikan dari terowongan jalan penghubung antar desa serta terowongan saluran air ya teman-teman. Nampak di depan kita ini sudah siaga standby dari alat berat jenis truk pam concret, yaitu untuk membantu dari proses pengecoran. Nah, nampaknya di sini di Desa Tegal Rejoso ini juga sudah dimulai dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nampak badan jalan tol Jogja Solo di sebelah timur dari lokasi pengerjaan terowongan jalan penghubung antar desa ini, level ketinggian dari material tanah uruknya ini sudah signifikan. Nantinya tinggal menunggu dari penyelesaian dari struktur terowongan serta jembatan ini selesai sehingga proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar dusun Tegal Rejoso ini dapat dimaksimalkan. Saat ini kita bergerak lagi ke arah timur. Kita masih berada di Desa Malangjiwan, namun kita berada di Padukuhan Karangmojo. Nampak terlihat di sini proses land clearing yang sempat terhenti di sekitar Desa Karangmojo ini. Nampaknya saat ini kita ke sini sudah mulai dilanjutkan lagi dari proses land clearing ya teman-teman. Nah, beberapa kali kami ke sini proses land clearing di sekitar Padukuhan Karangmojo ini terhenti di depan kita ini, lokasi ini, dan nampaknya saat ini rumah-rumah yang terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini sudah mulai diratakan dengan tanah. Nampak beberapa alat berat juga membantu dari proses land clearing ini. Tinggal sebuah toren air yang tersisa ya teman-teman. Nah, kemungkinan nanti akan dilanjutkan dari proses land clearingnya. Dan di sekitar Desa Karangmojo ini juga nampaknya sedang dipersiapkan dari pembangunan gorong-gorong saluran irigasi. Nampak ini sebuah pondasi yang nantinya akan menjadi sebuah gorong-gorong saluran irigasi untuk lahan-lahan persawahan. Terus ikuti kami, kita nanti akan terus berjalan ke arah timur untuk melihat dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo seksi 1.2 ini sampai dengan Desa Gatak ya teman-teman, yaitu di sebelah selatan dari Simpang Susun Klaten. Kita bergeser sedikit ke arah timur, kita berada di STA 26 ya teman-teman. Nah, ini adalah perbatasan dengan Desa Malangjiwan, namun saat ini kita berada di Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko. Nah, saat ini di sini nampak sedang dikerjakan dari beberapa konstruksi jembatan yang akan dibangun di sekitar Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko ini.
Di Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko ini nampaknya juga sudah dimulai dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Namun saat ini nampaknya sedang berfokus pada pengerjaan dari beberapa terowongan jalan penghubung antar desa serta beberapa konstruksi jembatan yang akan dibangun di sekitar Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko ini. Nampak di depan kita 2 buah alat berat jenis borbil sedang membantu dari proses pengerjaan struktur jembatan. Nah, nampaknya saat ini sedang tahap dari proses pengeboran pondasi ya teman-teman, karena alat berat jenis borbil ini masih beroperasi di sini. Nah, nampak pula di depan kita itu rangka-rangka besi yang nantinya akan menjadi kolom-kolom dari pondasi yang sedang dikerjakan di sekitar Desa Karangnongko ini. Di sini juga ada sebuah makom yang terdampak dari proses pembangunan jalan tol Jogja Solo dan sudah dilakukan dari proses pembongkaran ya teman-teman ini, karena hanya sebagian lahannya yang terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo. Nampaknya yang tersisa ini tetap dibiarkan dan tidak dibongkar ya teman-teman. Nah, terlihat tadi masih ada makam yang baru nampaknya. Kita berjalan lagi ke arah timur. Saat ini kita berada di Desa Jagalan, Kecamatan Karangnongko, dan terlihat di situ proses pengurukan ini level ketinggiannya sudah sangat tinggi sekali ya teman-teman. Dan terlihat ada sebuah alat berat jenis motor grider ini sudah beroperasi. Nah, biasanya kalau alat berat jenis motor grider ini sudah berhasil, level ketinggian dari material tanah uruk ini sudah cukup, karena motor grider ini dipergunakan untuk meratakan dari permukaan jalan. Nah, kita lihat apakah proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar Desa Jagalan ini sudah mencukupi. Dan memang terlihat di depan ini setelah kita mencoba melihat ke atas, ini terlihat bahwa saat ini permukaan badan jalan tol Jogja Solo di sekitar Desa Jagalan ini sudah mulai dari tahap penghamparan dari material sabis, yaitu material agregat dari batu-batu kerikil dan campuran-campurannya ya teman-teman. Nah, ini adalah permukaan dari badan jalan tol Jogja Solo yang sudah dimulai dari proses penghamparan agregat sabis. Nah, ini kami di sini sekitar jam 12 siang ya teman-teman. Jadi saat ini para pekerja sedang melakukan istirahat siang, sehingga aktivitas dari proses pekerjaan ini terlihat sepi, karena memang saat ini sekitar jam 12 siang saat kami tiba di lokasi ini. Berarti di Desa Jagalan ini adalah ruas dari jalan tol Jogja Solo di seksi 1.2 yang pertama kali dilakukan dari proses penghamparan material sabis ya teman-teman. Berarti ini adalah lokasi yang pertama yang selesai dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, karena sudah dimulai dari proses penebaran material sabis. Kita mencoba ke bawah untuk melihat lokasi STA-nya ya teman-teman. Berapa kilometer ini dari lokasi STA-nya. Nah, nampaknya di bilah bambu yang tertancap itu ada tulisannya. Nah, itu adalah informasi STA atau bukan. Nah, kita lihat, dan ternyata bukan ya teman-teman. Nah, namun ini kira-kira berada di STA 25 ya teman-teman. Kita kembali berjalan ke arah timur. Posisi kita saat ini berada di Padukuhan Mangsuran, Desa Gata, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Dan di sini depan kita ini adalah berbatasan dengan Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko. Nah, berbatasannya adalah saluran irigasi ini ya teman-teman. Berarti di sebelah timur adalah Desa Gata, sedangkan di sebelah barat ini adalah Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, yang sebelah timur Kecamatan Ngawen. Saat ini sedang dilakukan dari penyelesaian dari sejumlah gorong-gorong saluran irigasi maupun terowongan jalan penghubung antar desa ya teman-teman. Dan nampaknya saat ini sudah mulai selesai dari proses pengerjaannya.
Terlihat papang-papang penggesting yang kemarin untuk menahan ataupun membentuk dari material cor ini sudah mulai dilepas, sudah mulai ditumpuk di sini ya teman-teman. Ini berarti struktur jembatan maupun terowongan, gorong-gorong saluran air ini sudah mulai selesai. Lokasi dari Padukuhan Mangsuran, Desa Nggatak, Kecamatan Ngawen yang berbatasan dengan Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko ini sendiri berada di sekitar STA 24+600 ya teman-teman. Nah, nampaknya yang masuk di Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko ini sudah dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nampak proses pengurukan serta pemadatan lahannya ini juga terlihat sudah signifikan. Level ketinggiannya ini sudah tinggi, bahkan di pinggir-pinggir dari tebing-tebing badan jalan tol Jogja Solo ini sudah mulai dirapikan. Nah, kemungkinan ini tinggal menunggu dari struktur-struktur terowongan ini selesai ya teman-teman untuk dikerjakan. Akhirnya kita sudah sampai di sekitar Desa Nggatak, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Nah, kita berada di sebelah utara dari Padukuhan Jetis. Nah, nampak di sini proses pengurukan serta pemadatan lahan ini terus dilakukan. Serta di sini juga terlihat dari proses penyelesaian dari terowongan jalan penghubung antar desa serta gorong-gorong saluran irigasi yang ada di sekitar Desa Nggatak ini juga sedang dikerjakan. Proses pengurukan serta pemadatan lahan yang dilakukan di sebelah utara dari Dusun Jetis, Desa Nggatak ini nampaknya juga sudah signifikan. Nah, ini terlihat sudah tinggi, nampaknya tinggal menunggu dari proses penyelesaian dari sejumlah terowongan jalan penghubung antar desa maupun gorong-gorong saluran air yang selesai dikerjakan, sehingga nanti tinggal dilakukan dari proses pemantapan dari permukaan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah mencukupi dari proses pengurukan serta pemadatan lahannya. Kemarin di sekitar Desa Nggatak ini ada sebuah masjid serta makom yang terdampak dari proses pembangunan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, nampaknya saat ini masjid serta makom ini sudah selesai dari proses pemindahan. Nah, terlihat lokasi dari bekas makom serta masjid ini sudah nampak rata. Nantinya tinggal dilakukan dari proses lanjutan, yaitu proses pengurukan serta pemadatan lahan. Beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo seksi 1.2 yang sudah kita telusuri, sudah kita belusuki dari Desa Menden, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten sampai dengan Desa Nggatak, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten ini ya teman-teman. Pada umumnya proses pengurukan serta pemadatan lahan itu terus dilakukan, bahkan beberapa lokasi sudah mulai dilakukan dari proses penghamparan material sablis, artinya proses pengurukan itu sudah selesai, dan juga sedang dilakukan dari proses penyelesaian pada struktur-struktur jembatan serta terowongan serta gorong-gorong saluran irigasi. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuangi bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan Sodoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kelimpahan serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.